أدنى نور الأمة هذا بيت علمنا به العلوم النافعة إخواتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak mungkin sanggup kita menghitungnya. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa kembali di channel Salami TV ini, masih dalam program bersama kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesungguhan dan kecintaan para sahabat Nabi dan para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu terhadap Al-Quran. Mereka begitu cintanya terhadap Al-Quran, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka tidak pernah lepas dari Al-Quran. Begitu cintanya kepada Al-Quran, mereka memiliki nasihat-nasihat, memiliki pedoman-pedoman yang itu berasal dari penghayatan mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka ketika membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Nabi yang ini adalah sahabat yang istimewa, sahabat yang mendapatkan gelar Dzun Nurain, sang pemilik dua cahaya. Sahabat Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Utsman bin Affan termasuk sahabat Nabi yang istimewa, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul pernah menyampaikan bahwa Utsman bin Affan di surga nanti adalah termasuk salah satu teman karibnya Rasulullah SAW. Dari penghayatannya terhadap Al-Quran, Utsman bin Affan itu pernah menyampaikan sebuah nasihat yang ini kemudian bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan sebuah perenungan. Nasihat ini abadi, selalu dikenang oleh ulama-ulama. Apa yang dikatakan Utsman bin Affan? Sahabat Utsman mengatakan, "Lau tuhuratil qulubu lam tasba min qiraatil Quran." Seandainya hati itu bersih, seandainya hati itu suci, niscaya hati tersebut tidak akan pernah bosan
tidak akan pernah jenuh dengan bacaan Al-Quran. Sahabat Utsman menyampaikan bahwa hati yang bersih itu selamanya akan selalu mencintai Al-Quran. Dari sini kita bisa pahami bahwa saat kita ingin mengetahui hati kita sedang bersih atau tidak dari banyaknya dosa-dosa, karena kita tahu dosa itu bisa menutup hati kita, maka kita bisa memeriksanya apakah kita masih senang atau tidak membaca Al-Quran. Karena sekali lagi kata Utsman, hati yang bersih niscaya tidak akan pernah puas untuk selalu membaca Al-Quran. Hati yang bersih akan selalu merasa kurang, akan selalu merasa rindu untuk membaca Al-Quran. Kemudian sahabat Nabi yang berikutnya adalah Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.000-an lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sangat berhati-hati sekali ketika mencatat hadis-hadis Rasulullah SAW. Berkaitan dengan Al-Quran, sahabat Abu Hurairah pun dari perenungannya, dari penghayatannya pernah menyampaikan, Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syaitan wa yaksuruhu khairuhu ayyakra'a fihil Qur'an. Innal baita, sesungguhnya rumah itu la yattasi'u, akan terasa luas ala ahlihi, bagi penghuninya, wa tahduruhul malaikatuh, dan rumah tersebut akan selalu didatangi, dihadiri oleh malaikah rahmah, wa tahjuruhu syaitan, dan rumah tersebut akan dijauhi oleh syaitan, wa yaksuru khairuhu, dan di rumah tersebut akan banyak kebaikannya. Seperti apa rumah itu? Ayyaqra'a fihil Qur'an, jika di dalam rumah itu senantiasa dibacakan Al-Quran. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa luas, terasa lapang bagi penghuninya. Rumah itu akan selalu dihadiri oleh malaikat rahmah, dijauhi oleh setan, dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Demikianlah pesan Abu Hurairah. Kemudian yang selanjutnya ada dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ini adalah sahabat Nabi yang juga sangat istimewa. Masuk Islam di usia yang sangat muda. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini menghabiskan hidupnya sehari-harinya selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Lebih istimewa lagi karena Abdullah ibnu Mas'ud adalah satu-satunya sahabat Nabi yang secara langsung oleh Rasulullah dibacakan Al-Quran, 70 surat di dalam Al-Quran langsung dibacakan oleh Rasul di hadapan Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini bertalaki, mengaji langsung kepada Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah sebanyak 70 surat dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat Nabi yang oleh Rasul pernah dibacakan sebanyak itu. Pada suatu ketika Abdullah ibnu Mas'ud dari perenungannya, dari penghayatannya, dari pengalamannya ketika membaca Al-Quran, beliau memberikan sebuah nasihat. Inna hadhil quluba aw'iyatun fa'ashuluha bil Qur'an wala tashuluha bihoirihi. Inna hadhil quluba, sesungguhnya hati ini, kata Abdullah ibnu Mas'ud, aw'iyatun, itu laksana sebuah wadah. Fa'ashuluha bil Qur'an, maka isilah wadah tersebut bil Qur'an, dengan Al-Quran. Wala tashuluha bihoirihi, janganlah kalian mengisinya dengan selain Al-Quran. Sahabat salami rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, kali ini dari ulama generasi tabi'in yang bernama Hasan Basri. Ini ulama tabi'in yang terkenal ahli fikih, ulama besar, sangat wirai. Beliau itu terkenal
setiap kali beliau memerintahkan sesuatu, pasti beliau telah mengamalkannya terlebih dahulu. Ketika beliau melarang melakukan sesuatu, pastilah beliau itu sudah meninggalkan sesuatu tersebut. Dari penghayatannya terhadap Al-Quran, beliau pernah memberikan nasihatnya. Tafaqqudul halawati fi salasad. Beliau pernah memberikan nasihat. Tafaqqudul halawah fi salasin. Fi shalah wa fil Quran wa fi dzikri. Tafaqqudul halawah. Carilah kenikmatan hidup. Fi salasin, dalam 3 hal. Fi shalah, dalam salat. Wa fil Quran, dalam Al-Quran. Wa fi dzikri, dan dalam berzikir. Beliau memberikan nasihat ini kepada kita, bahwa kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup, ketenangan hidup, yaitu fis shalah. Ketika kita sedang mengerjakan sholat, saat dimana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil Quran, saat kita sedang membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Wa fi dzikri, dan saat kita sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, kali ini dari ulama besar bernama Ibnu Taimiyah. Ulama besar yang lahir dari berasal dari negara besar dari Turki. Ibnu Taimiyah ini terkenal sebagai mufassir, ahli hadis, ahli fikih, dan lain sebagainya. Dari penghayatannya terhadap Al-Quran, beliau pernah menyampaikan, ma ra'aitu syai'an yughaddil aqla warruha wa yahfadul jisma wa yadmanus sa'adata aksaru min idamatin nadhuri fi kitabillahi ta'ala. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat syai'an, sesuatu, yughaddil aqla warruha, yang bisa menguatkan akal, yang bisa menguatkan jiwa. Wa yahfadul jisma, dan bisa menjaga tubuh ini. Wa yadmanus sa'adah, dan bisa menjamin kebahagiaan. Aksaro, yang lebih min idamatin nadhuri fi kitabillahi ta'ala, yang lebih melebihi langgeng membiasakan istiqomah membaca Al-Quran. Aku tidak pernah melihat suatu hal yang lebih menguatkan akal, yang lebih menguatkan jiwa, dan lebih menjaga tubuh ini, dan lebih menjamin kebahagiaan, melebihi keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Pendeknya, bahwa menurut beliau, istiqomah membaca Al-Quran itu bisa memperkuat kecerdasan akal, bisa menguatkan jiwa, bisa menjaga tubuh, bisa menjamin kebahagiaan dan ketenangan, lebih daripada hal-hal yang lain. Kemudian yang terakhir, kali ini dari salah satu muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga seorang ulama besar. Beliau pernah menyampaikan, idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillah fandur mahabbatal Qur'an min qalbik. Apabila engkau ingin mengetahui kadar kecintaanmu atau orang lain terhadap Allah, maka lihatlah apakah hatimu itu mencintai Al-Quran atau tidak. Apabila engkau ingin mengetahui kadar kecintaanmu kepada Allah, atau engkau ingin mengetahui kadar kecintaan orang lain kepada Allah, menurut beliau, fandur mahabbatal Quran, coba kau lihat kecintaannya terhadap Al-Quran di dalam hati. Artinya, kecintaan seseorang kepada Allah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa diukur dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Begitupun kita bisa mengetahui kadar kecintaan orang lain kepada Allah, kita bisa mengetahui apakah orang tersebut cinta terhadap Al-Quran atau tidak. Apabila seseorang itu masih cinta membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran,
dan lain sebagainya, senang mempelajarinya dan sebagainya, maka itu tandanya dia masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salami rahimakumullah, demikianlah nasihat-nasihat, kata mutiara dari para sahabat, dari para ulama tabi'in dan ulama-ulama yang lain yang merupakan hasil perenungan penghayatan mereka terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita untuk meniru mereka. Kita jadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk bisa selalu istiqomah membaca Al-Quran, bisa mentadaburi isinya, dan bisa memindahkan baris-baris ayat Al-Quran menjadi baris-baris perilaku kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.